देव तुम्हारे साथ है गोपी। जब मैंने ये गहने गिरवी रखे तब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मेरी बेटी को नहीं तोड़ा के सामने झुकाने की नौबत आए। मेरी गोपी ने गोपी बहन वाकई में हमारी फैमिली की शान है। मुझे मेरी नूह Gopi memulai presentasinya dan mengatakan alih-alih menampilkan slide, dia akan menggambarkan wanita sejati. Kokila datang mengenakan sari patola. Gopi mengatakan bahkan wanita tua terlihat bagus dengan sarinya. Sona datang berikutnya mengenakan sari patola dan memegang jai dan viru. Gopi mengatakan seorang ibu juga akan menyukai sarinya. Cigar marah bertanya pada Pari apa semua ini. Urmila menyeret Mona bersamanya dan keluar bersama mereka berdua mengenakan sari patola. Pari berasap melihat Mona. Mona membuat wajah aneh. Gopi mengatakan sairnya adalah untuk kewanitaan lengkap dan siapapun bisa memakai sarinya. Gopi kemudian datang memakai sari patola dan berkeliaran seperti model. Timnya bertepuk tangan untuknya. Dr. Krishna meminta Beljibai dan Ramaben untuk mengangkat tangan sekarang baik untuk bertepuk tangan atau menamparnya. Mereka berdua bertepuk tangan dan Rama memuji Gopi. Urmila meminta maaf kepada Rama. Rama mengatakan jalannya salah. Tapi niatnya baik. Jadi dia memaafkannya. Dia mengatakan kepada Gopi bahwa model akan memakai sarinya di hari terakhir kompetisi Miss Gujarat. Urmila bertanya apakah dia bisa mendapatkan izin untuk menonton acara tersebut. Rama mengatakan dia akan mendapatkan izin khusus dan akan diikat ke kursi sampai pertunjukan selesai. Kokila berterima kasih kepada Krishna Bhagwan dan mengatakan Krishna Bhagwan tidak pernah mengecewakan murid-muridnya dan kerja keras selalu membuahkan hasil. Belji memuji Gopi dan mengatakan dia membatalkan pesanan 100 sari. Tim Gopi menjadi tegang. Bejli mengatakan bahwa dia memberinya 1000 pesanan sari karena kliennya menyukai sari. Ini adalah musim pernikahan dan sarinya akan terjual seperti kue panas. Dia memberi kontrak. Dr. Krishna memeriksa dan mengatakan itu baik-baik saja. Naya datang ke dapur dan melihat Vidya siap untuk pergi ke suatu tempat. Bertanya apakah dia akan keluar. Vidya mengatakan untuk membawa Priyal dari sekolah. Naya mengatakan dia akan membawa Priyal saat dia akan pergi ke pasar. Widya setuju. Naya memberikan senyum jahat. Gopi berdoa kepada Tuhan di kuil rumah dan berterima kasih padanya karena membuat pekerjaannya menjadi mungkin. Dia berdoa agar hanya Maji yang bersamanya saat dia memulai pekerjaannya. Tapi sekarang dia memiliki setengah keluarga. Berdoa agar seluruh keluarganya bersatu. Di meja sarapan, Pari menegur Mona karena menjadi model. Mona bilang dia tahu modeling adalah kelemahannya. Gopi datang memegang tas perhiasan dan memanggil Kokila dengan keras. Kokila turun. Gopi mengatakan dia selalu membantunya dan tanpa dia tidak akan berhasil dalam bisnis. Dia mengembalikan tas perhiasan dan melanjutkan pidatonya. Cigar dan tim asap. Gopi mengembalikan perhiasan Kokila dan sangat senang melihatnya memakainya. Belji bertemu seseorang yang duduk di mobil dan mengatakan dia melakukan seperti yang direncanakan. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan bisnis Gopi. Dia akan mengalami kerugian besar. Kokila memuji Gopi di depan keluarga dan mengejek Jigar bahwa Gopi mengambil perhiasan keluarga bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk menyebarkan nama keluarga mereka. Pari mengatakan Gopi adalah bintang keluarga mereka.
Mira membawa surat adopsi ke kamar Vidya dan berbohong bahwa itu adalah laporan Priyal dan dia harus segera menandatanganinya. Vidya mengatakan dia akan melakukannya besok. Mira bersikeras bahwa Priyal takut melihat guru memarahi guru lain karena tidak mendapatkan tanda tangan laporan. Vidya akan menandatangani surat ketika sekolah menelepon dan meminta untuk menjemput Priyal. Vidya mengatakan Naya tidak menjemput Priyal dari sekolah dan berlari untuk menjemputnya dari sekolah sementara Mira terus berteriak untuk menandatangani surat-surat dan pergi. Mira kemudian pergi ke kamar Sravan, melihat dia sibuk mengerjakan kertas bisnis, dan meminta dia untuk menandatangani laporan kemajuan Priyal. Dia menandatanganinya tanpa membaca saat menghadiri panggilan klien. Mira merasa senang dan berpikir 50% pekerjaan sudah selesai dan setelah Vidya menandatangani surat, dia akan secara legal mengadopsi Priyal. Kokila memuji Gopi bahwa Tuhan memberinya Ahem sebagai anak yang taat dan Gopi sebagai anak perempuan. Hidupnya lengkap, Del. Mereka melanjutkan percakapan mereka. Sona terlihat berlari di belakang Jai dan Viru. Molu melihat keluar jendela dan tersenyum melihat Jai dan Viru bermain. Vidya membawa Priyal kembali ke rumah. Mira bertanya pada Priyal apakah dia baik-baik saja. Priyal mengatakan sangat takut sendirian di sekolah. Vidya memanjakannya. Sravan dengan marah bertanya apakah Naya pulang. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Naya sampai di rumah dengan pacar sopirnya. Pacar bertanya apa yang akan mereka katakan kepada keluarga. Dia merobek pakaiannya dan mengoleskan minyak di wajah dan mengatakan bahwa dia akan mengatakan bahwa mereka dibuat dengan kecelakaan kecil. Mereka berdua masuk dan sopir mengatakan mereka bertemu dengan kecelakaan. Vidya mendapat pertolongan pertama untuk mereka dan Sravan meminta sopir untuk mengurus dirinya sendiri. Mira melihat Naya menyeringai dan menyadari bahwa dia berbohong. Gopi dan Kokila masih sibuk mengobrol saat Dr. Krishna masuk dengan wajah sedih. Kokila bertanya apa yang terjadi. Dia mengatakan ibunya akan datang untuk menemui bahunya. Kokila mengatakan itu baik Samdannya akan datang. Dia mengatakan ibunya sangat percaya tahayul. Ibu terlihat bepergian dengan mobil dan berhenti ketika kucing lewat. Dia tidak keluar sampai Rahu Kalam waktu yang tidak menguntungkan selesai dan kemudian memasuki Modi Bafan dengan keras memanggil dokter.